Untuk memperkuat sektor pertanian dan menjaga cadangan pangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengalokasikan anggaran ketahanan pangan senilai 104,2 triliun rupiah pada 2022. Penguatan sektor pertanian antara lain dilakukan dengan pengembangan budidaya pertanian, pengembangan infrastruktur termasuk penyimpanan, subsidi pupuk, dan pemberian bunga kredit yang rendah. Dikutip dari kantor berita Antara, Airlangga dalam kick-off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP 2023 yang dipantau di Jakarta merinci anggaran tersebut akan disalurkan kepada kementerian dan lembaga, non-kementerian lembaga, dan transfer ke daerah. Untuk kementerian dan lembaga 15,3 triliun rupiah, anggaran ketahanan pangan akan disalurkan kepada Kementerian Pertanian, 6,8 triliun rupiah kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, 23,9 triliun rupiah kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, dan 100 miliar rupiah untuk Badan Pangan Nasional. Kemudian senilai 25,3 triliun rupiah untuk anggaran subsidi pupuk, 1,8 triliun rupiah untuk cadangan beras pemerintah, dan 2,6 triliun rupiah untuk program stabilisasi harga bahan pangan lain. Melalui transfer ke daerah, pemerintah akan menyalurkan 8,6 triliun rupiah dana alokasi khusus DAK fisik, 0,3 triliun DAK non-fisik, dan 13,6 triliun rupiah dana desa. Pemerintah juga menyalurkan kredit usaha rakyat KUR untuk alat dan mesin pertanian mulai dari 500 juta sampai 200 miliar rupiah dengan suku bunga 3%. Saat ini terjadi hujan, tantangan petani adalah pengeringan dan tentu KUR untuk pengadaan alat dan mesin pertanian bisa dimanfaatkan. Di dalam memitigasi transmisi kenaikan harga komoditas dan juga resiko domestik, pemerintah maupun pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam wadah TPID harus bekerja extra effort agar inflasi ataupun harga-harga tetap terkendali. Kita ketahui realisasi inflasi di tahun 2022 kemarin tadi disampaikan Pak Gubernur sebesar 5,51%, dan ini merupakan output dari GNPIP. Kami apresiasi Pak Gubernur beserta seluruh gubernur se-Indonesia, bupati, wali kota atas kerjasamanya. Ini tentu lebih rendah daripada inflasi yang diperkirakan semula antara 6 sampai 6,5% year on year. Sehingga tentu sinergi dan koordinasi yang solid dari TPID untuk pengendalian volatile food dan peningkatan administered price. Kita tahu bahwa harga beras kemarin ada peningkatan, salah satu yang tertinggi adalah faktornya adalah harga beras. Namun kita melihat di bulan Maret dan April ini adalah musim panen. Tentu kita tidak ingin pada saat kemarin produksi beras rendah, harga tinggi, dan pada saat panen harga turun. Sehingga tentu kita akan kehilangan beberapa segi, baik dari nilai tukar petani maupun dari segi inflasi. Sehingga tentu ini perlu kita jaga agar nilai tukar petani bisa baik dan nilai inflasi bisa terkendali. Sementara itu, untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan kepada penerima program Keluarga Harapan PKH berupa telur dan daging ayam untuk 3 bulan dimulai pada Maret, April, dan Mei 2023. Hal ini sedang diatur regulasinya. Bantuan ini akan diberikan dalam 3 bulan, terutama kepada desa yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan non-tunai. KMB Bali Pos melaporkan.